itu nyokap gue meninggal. Iya, tahun 2013. Dan gue sempat tidak percaya atau memiliki pandangan yang positif tentang apa itu cinta gitu. Saat itu? Saat itu. Gue kalau sama istri gue tuh bener-bener kita bisa diem di kamar gitu seharian. Cuman nonton. Gue inget banget gue bawa komputer gue naik Transjakarta ke Ratu Plaza untuk benerin di situ kan. Ngangkat-ngangkat gitu kayak bener-bener wah niat banget deh. Udah, tapi untungnya rusak karena kalau nggak rusak nggak ada lagu Masih Ada. Nah tiba-tiba jadi lagu Masih Ada. Gue sempat kehilangan momentum waktu gue di rehab. Udah hilang momen tuh gue. Tapi nggak apa-apa, gue ngelewatin itu karena buat gue the best 9 months of my life. Akhirnya kalau gue nggak di situ gue nggak belajar banyak. Sobatkemas.com ngorbit kali ini aku seneng banget ditemenin sama salah satu penyanyi Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu. Di sini sudah ada Kak Marcelo Tahitu. Apa kabar Kak? Apa kabar? Apa yang viral kemarin? Yang video Kak Elo lagi ngunci rambut itu di TikTok di mana-mana semua tersebar. Gimana waktu itu perasaannya? Gue juga nggak terlalu merhatiin sih jujur aja. Jadi kayak cuma denger dari teman-teman doang. Lu waktu itu di mana ya? Ada beberapa acara lah yang iya lagi di outdoor gitu kan. Tapi memang panas kan outdoor. Betul, ya sih, dengan rambut panjang kita kan. Jadi kita tahu banget gitu rasanya kalau lagi di outdoor, manggung, panas, lampu. Waduh, kayaknya harus dikuncir tuh supaya ada sedikit udara deh setidaknya gitu. Jadi viral banget. Cuman hari ini kita ngomongin soal video viral kunci rambut gitu ya. Tapi kayak lo, aku manggilnya Kak apa Bang apa? Bebas apa aja. Bang Elo lagi mau rilis single terbaru. Iya. Ini judulnya apa nih ya? Senja banget ya. Senja banget ya. Senja banget. Asmara Laya. Asmara Laya. Kayak lo mungkin bisa ceritain dong ini gimana cerita bisa nemu kalimat ini artinya apa gitu ya. Terus kenapa bisa dijadiin judul lagu terbarunya? Jadi awalnya itu sebenarnya dapat kata Asmara Laya itu dari salah satu peserta X Factor. Ada mereka duo Asmara Laya, lucu juga ini ya. Terus habis itu kan udah lama tuh, terakhir itu bulan April kan. Terus lagi bikin lagu ini gitu. Lagi bikin lagu ini ada beberapa tema yang udah disiapin. Lagu ini aku tulis tuh ada 2 orang lagi, temanku namanya Bernie sama si Vega Antares. Terus aku udah siapin beberapa konsep tema gitu. Ini lagu tentang apa gitu kan. Tapi ternyata lagunya ini kayaknya memang vibes-nya tuh vibes chill, vibing, terus rada seductive gitu. Jadi ini kayaknya lagu tentang percintaan yang lumayan memabukkan. Iya. Jadi kayak terus ketemu kata ini gitu. Asmara Laya seru juga ya kalau dimasukin ya. Ya udah akhirnya jadilah. Awalnya sebenarnya nggak mau pakai kata-kata Asmara Laya, waktu itu judulnya apa ya, Merajut Cinta. Ya, Merajut Cinta kan. Gitu. Tahu kan proses merajut kayak gimana? Iya kan. Nggak perlu dijelasin eksplisit lah di sini gitu kan. Nah, tapi ada kata-kata Asmara Laya terus kayak bilang kenapa nggak Asmara Laya aja bro kata gitu. Ya. Seru juga sih ya karena gue juga belum pernah punya lagu yang memakai diksi yang seperti ini bener. gitu. Ini berarti liriknya udah jadi atau judulnya dulu yang ditentuin? Oh enggak, ada beberapa lirik. Jadi udah ada beberapa 3 kalau nggak salah. Itu tema tentang lagu ini mau ngomongin apa gitu. Jadi kayak ada tentang kehidupan, ada yang tentang percintaan ini, terus ada yang ini. Akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya yang ini gitu karena cocok dengan suasana musiknya. Oh iya benar sih. Kalau aku udah kena spill dikit lagunya dan emang kayaknya lagu-lagu orang mabuk cinta. Banget. Tapi memang ini musiknya kan beda banget ya. Kalau tadi yang sebelumnya kita ngobrol tuh aku sempat ketemu sama Bang Elo waktu ngerilis album yang rock alternatif, Antistatis itu. Sebelumnya kan R&B pop
Yang awal-awal, ya kan siapa sih yang nggak tahu lagu Pergi Untuk Kembali, siapa yang nggak tahu lagu Masih Ada gitu ya. Teman saya aja Gen Z ini tahu gitu lagu Masih Ada. Oh, thank you loh. Pokoknya kalau Elo taunya Masih Ada gitu. Nah sekarang dengan kayaknya suguhan musik yang baru nih Kak. Mungkin bisa diceritain perubahan musiknya Kak Elo dari awal. Terus apa yang terjadi dengan Marcelo Tahitu sampai akhirnya membuat aransemen musik yang di Mabuk Cinta ini? Jadi kalau awalnya itu R&B pop ya waktu di Pergi Untuk Kembali gitu ya. Itu memang setiap fase musik gue pasti gue harus mengalami sesuatu. Karena gue akan menulis sesuatu ataupun mengemas sebuah musik tuh sesuai dengan apa yang lagi gue alami. Gitu. Menarik. Contohnya yang kayak Pergi Untuk Kembali, waktu itu tuh gue lagi bener-bener terekspos sama yang namanya, gue bilangnya keyboard music. Jadi ada gitar music, ada keyboard music. Ini bahasanya beberapa orang yang tahu lah. Kalau nggak ada keyboardnya tuh lagu nggak enak, kira-kira gitu bahasanya. Nah jadi si album satu tuh keyboard music banget. Karena gue waktu itu lagi bener-bener dengerinnya yang kayak gitu-gitu. Nah terus mulai Masih Ada tuh udah mulai main gitar. Karena dulu awalnya gue tuh main gitar. Nah itu sebelum si keyboard music itu tuh udah ada gitar music dulu tuh. Jadi kayak alternatif dan segala macam. Cuma gue harus mengemasnya karena ada di naungan sebuah label gitu yang sisi komersialitasnya tuh harus diperhatikan. Juga. Jadi mau nggak mau ya kita harus ada jalan tengah nih antara idealisme gue sama realistis. Makanya album kedua namanya Realistis Idealis. Betul. Nah itu Masih Ada tuh. Abis itu ya lanjut ke Gak Kayak Mantanmu segala macem. Sampai akhirnya ke yang rock itu. Nah yang rock itu sebenarnya ya yang gue bilang di awal tadi itu bener-bener idealisme gue di awal banget gue main musik. Gitu kan, gue dengerinnya alternatif rock gitu waktu itu. Itu gitar banget berarti ya? Gitar banget. Nah dan di situ itu nyokap gue meninggal. Ya tahun 2013. Dan gue sempat tidak percaya atau memiliki pandangan yang positif tentang apa itu cinta gitu. Saat itu? Karena gue ngelihat nyokap gue meninggal terus tiba-tiba gue ngelihat bokap gue sendirian gitu. Maksudnya kayak ya gue sempat lumayan pesimis sama cinta lah gitu. Nanti ya kayak gue gak mau deket-deket soal cinta gitu. Karena emang gue gak terlalu, I don't really believe in love gitu ya. Sampai akhirnya ya keluarlah itu album-album yang rock itu gitu. Gue walaupun gue suka musiknya juga ya, gue termasuk orang yang all rounder lah kalau dengerin musik dari apa aja gue dengerin. Nah abis itu setelah gue dari yang rock itu, gue ngerasa bahwa akhirnya gue udah masuk rehab kan. Nah di rehab itu yang ternyata membuat gue bisa bertahan adalah cintanya bapak gue ke gue gitu. Karena dia dukung gue, keluarga gue dukung gue, semua keluarga gue. Dan itu bener-bener cinta banget gitu. Dan disitulah gue mulai punya faith lagi sama cinta gitu. Dan gue tahu memang cuma cinta gue doang yang bisa, cinta bapak gue, cinta Tuhan yang emang bener-bener yang bisa bikin gue bertahan gitu. Sampai akhirnya keluar dari rehab, karena lagu-lagu rocknya udah ada, kita keluarin. Sampai akhirnya gue menikah. Gue menikah, ya pandemi dulu, terus habis itu kita menikah, sama gue menikah sama istri gue. Ya udah, akhirnya 3 lagu yang setelah menikah ini benar-benar yang low dynamic, yang pelan, yang sangat kental sisi romantisnya. Gitu jadilah ini gitu. Jadi gue pikir gue suka banget dengan konsep genreless gitu, kayak nggak ada genre lah gitu Maksudnya gue udah pernah nyebrang dari sini ke sini ini. Jadi gue pikir gue main musik apa aja yang gue suka dan lagi gue kepingin main ya gue mainin. Gitu. Menarik ya. Jadi perjalanan musiknya seorang Marcelo Tahitu ini memang nggak lepas dari apa yang dialamin ya kan? Iya. Apa jadi harap pribadi. Nah kalau ini berarti lebih ke dengan keluarga, istri, anak. Kalau dari lagu-lagu yang dibuat gitu. Ini kayaknya istri gue deh nih. Maksudnya gue kalau sama istri gue tuh bener-bener kita bisa diem di kamar gitu seharian. Cuman
nonton OTT Quality apa aja time, platform ya. gitu, mau Netflix kayak mau apa pokoknya streaming gitu. Quality time, order makanan gitu Oke. gitu. Dan itu yang cuma bisa gue kasih tau, yang lainnya gue nggak bisa kasih tau. Oke. Kan. Jadi lu dengerin lagunya Iya, mestinya bisa. bener juga. Mestinya lu bisa ngebayangin kalau lu udah denger lagunya kita Iya, ngapain ya dalam situ. iya, asik banget sih. Ini kayaknya memang buat pasangan-pasangan yang memang lagi di bawah cinta, lagi mungkin mau menikah, Ya. atau baru menikah gitu Ya, ya, ya. sangat-sangat pas banget gitu. Tapi itu tadi perjalanan hidup. Kalau misalnya kan kita juga kenal Bang Elo sebagai salah satu vokalisnya Dewa 19. Ya. Secara musik itu mempengaruhi juga nggak, Bang? Banget, karena berjalan bersama bapak-bapak itu, itu bener-bener membuka pikiran juga soal musik gitu. Karena saya ngelihat kayak Mas Dhani, Mas Andra gitu, Yuke, Mas Agung, itu mereka, ya gue ngomong si Mas Dhani lah gitu ya. Mereka dia itu nggak pernah puas kayaknya gitu. Dia bukan nggak pernah puas. Mencoba hal yang baru terus. Mencoba hal yang gitu. baru. Apa nih konsepnya? Apa nih konsepnya? Jadi kita kayak abis tour 30 tahun, 30 kota, 30 lagu. Abis itu apa nih? Oh orkestra. Oh orkestra abis itu apa? All Star gitu. Memanggil pemain penyanyi-penyanyi dari Amerika untuk jamming bareng Dewa gitu. Kayak semua ada aja. Terus mereka bikin Almost Queen lah. Wah. Dan di situ gue ngelihat bahwa wow, determinasinya mereka ini luar biasa ya. Walaupun mereka udah punya segitu banyak hits gitu. Iya, betul. Tapi mereka tetap apa nih, terus tetap ngeluarin single baru, Jadi kayak di situ sih impact-nya yang paling besar buat gue gitu. Kalau saat di musik gue gitu kayak wow. Mereka udah 50-an loh umurnya gitu, tapi kayak mereka masih kayak gini gitu. Jadi sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Kalau dari kayak misalnya segi dalam gaya vokal, menyanyi kayak gitu, jadi nempel nggak Dewanya? Itu rada beda tuh. Itu rada beda karena gini. Jujur aja waktu menyesuaikan pertama kali main sama mereka gitu ya. Itu kan mereka lagunya tinggi-tinggi banget kan gitu. Dulu lagu awal pertama gue tuh tinggi-tinggi tuh. Tapi abis itu udah nggak terlalu tinggi semenjak udah mulai main yang gitar music, terus apalagi main rock gitu, nggak terlalu tinggi yang seperti merdu gitu. Tingginya kalau yang di rock itu banyak kan teriak gitu. Iya, betul. Nah jadi waktu yang di sini kayak menyesuaikan lagi gitu, jadi gue kayak latihan lagi, gue coba dulu kayak gimana, oh kayak gini. Sampai sekarang pun masih mencoba mencari mana yang paling tepat untuk bisa nyampe itu nada 12-13 lagu setiap malam, terus tiap hari manggung supaya nggak habis gimana nih suaranya nih gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya gue diimbangin juga dengan ini jadwal segitu banyak, solo jalan, Dewa 19 jalan. Jadi gue harus putar otak, yang paling tahu solusinya adalah buat gue adalah olahraga gitu. Akhirnya gue juga olahraga supaya jaga stamina, supaya lu kalau manggung. Olahraganya apa nggak? Saya treadmill. Oh, treadmill. Gue suka kardio. Kardio ya? Iya. Jadi lari dan ya itu dia, gue mencoba untuk menyesuaikan. Tapi kalau untuk vokalnya, cara nyanyinya beda sih ya. Kalau di Dewa sama di solo ya. Kalau Dewa tuh butuh tenaga yang lumayan tuh. Energinya full. Iya, tinggi banget kan tuh lagu-lagunya gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi ya akhirnya gue harus imbangin dengan istirahat, olahraga. Nah, kalau yang solo-solo ini nggak setinggi itu kayaknya, tapi lebih punya karakternya sendiri. Oke. Tapi bisa ngebedain tuh, Bang? Awalnya susah. Jujur aja, awalnya susah. Kayak pas misalnya gue besok manggung nih, sekarang gue main solo nih. Terus besok sama Dewa. Nggak sama. Itu kayak kadang-kadang waktu awal-awal ya, gue lupa cara nyanyi gue album solo gue gimana ya. Gimana ya cara nyanyi masih ada yang benar gitu. Dan gue lumayan orang yang lumayan harus latihan. Gue bukan yang nggak bisa langsung switch gitu ya. Gue nggak bisa langsung switch gitu. Istilahnya gue bukan yang sejago itu nyanyi untuk bisa kayak tiba-tiba gitu ganti langsung. Gue harus tetap butuh pemanasan, latihan tiap hari gitu. Oke. Tapi dari perjalanan karir Bang Elo ini dari
Udah 20 tahun ya katanya ya? Hampir 20 tahun. Ya tahun depan kayaknya 20 tahun. Tahun depan 20 tahun. Berarti dari 2005. Oh iya benar 2005. Dalam perjalanan bermusik Bang dari awal sampai akhir. Nah sekarang berarti seorang Marcelo Tahito udah ada di fase yang mana nih? Setelah hampir 20 tahun berkarya. Dalam musik ya? Iya. Gue di fase dimana gue udah menerima. Dalam arti gue sempat dapat wisdom ya gitu ya. Bahwasanya kalau memang karir gue ya nggak lebih dari ini. Ataupun menurun. Ataupun lebih dari ini. Gue terima aja. Jadi gue nggak yang terlalu berambisi, apalagi nih gitu. Iya, ambisi gue paling hanya untuk segi kreativitas. Jadi kayak apa yang bisa gue kulik ya, itu mungkin ambisi. Tapi results-nya atau outcome-nya atau hasilnya gimana, itu gue gak terlalu berambisi lagi. Yang penting gue bisa mengerjakan semuanya maksimal menurut gue. Selesai, tapi ya gue menerima kalau misalnya karirnya ya kayak begini gitu, atau lebih bawah dari ini atau lebih dari sini, gue ngikut aja. Nah, gue udah di fase di situ sih saat ini. Jadi nggak yang harus pokoknya lagunya harus trending gitu ya, harus ada di TikTok di mana-mana gitu. Apakah itu keinginan salah satunya? Ya pasti lo ingin lah. Iya. Pasti lo ada punya mimpi untuk lagu lo diapresiasi orang banyak. Ya lo musisi gitu kan, jadi lo seneng lah kalau lagu lo itu bener-bener bisa jadi hits gitu. Pasti. Tapi ya itu dia, apakah hits atau enggak kita kan nggak pernah tahu rumusnya ya. Betul, nggak ada formulanya ya. Nggak ada formulanya. Kalau ada formulanya gue mengejar itu. Udah luar biasa deh gitu istilahnya. Tapi karena nggak ada formulanya, jadi kita coba ya terus. Ini terlintas di pikiran aku nih Bang, hampir 20 tahun perjalanan karir Bang Elo. Ada nggak di fase di titik kayaknya struggle banget gitu berkecimpung di industri musik tanah air? Pasti dong, pastilah. Gue di album pertama itu gue lumayan under pressure tuh. Oh ya? Lumayan. Karena lu keluarin single terus tiba-tiba meledak. Pergi untuk kembali tuh keputar di mana-mana. Dan orang tahu Elo gitu. Ya kan dengan keyboardnya gitu kan? Yes, dengan keyboardnya itu, ingat aja. Dan itu benar-benar pressure buat gue waktu itu. Dan kayaknya gue nggak bisa menerima pressure itu, makanya waktu itu gue sempet cabut. Sempet? Ya, gue sempet cabut. 2 tahun gue nggak ngambil job, gitu, karena gue nggak terlalu suka pressure itu. Karena kalau misalnya mau berkarya lagi takut jadi ekspektasi orang jadi turun apa gimana Bang? Gini, tiba-tiba ada satu media yang bilang, Elo, di tabloidnya, di depan, idola baru para wanita. Terus sedangkan gue nggak mau yang kayak gitu. Gue main musik aja gitu. Ini idealisme gue ya. Gue nggak kepengen yang jadi yang gitu, ngerti gak? Maco gitu. Atau yang kayak unyu gitu. Gue nggak mikirin itunya. Cuman ternyata orang responnya ke situ. Nah, gue kan anak baru. Dalam arti gue baru pertama kali terjun di publik yang akhirnya ya berarti gue ini udah konsumsi publik kan gitu kan. Nah, gue mungkin waktu itu belum siap menerima beberapa perspektif dari orang-orang yang ada di publik gitu. Yang nggak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Kok kayak gini sih? Akhirnya gue masih muda juga waktu itu, umur 21 tahun. Sampai akhirnya gue nggak terlalu kepingin banget untuk nyanyi. Akhirnya gue cabut, 2 tahun gue nggak manggung. Sampai akhirnya gue ngeliat, waduh ATM gue 0 gitu kan. Baru mau nanya 2 tahun itu ngapain aja Bang? Iya. ATM 0. Sampai ATM 0. Gue harus bikin lagu nih. Akhirnya bikin lagu. Tiba-tiba komputer gue rusak. Itu udah jadi 10 lagu. Crash. Hilang? Jadi oh my God. Kan 2 tahun kan ATM 0, mobil udah dijual-jualin. Akhirnya nggak dijual sih. Kayak disekolahin deh. Iya. Disekolahin cukup lama. Sekolahin mobil. Iya, sekolahin mobil. Biar dia pinter. Akhirnya abis itu gue inget banget gue bawa komputer gue naik Transjakarta ke Ratu Plaza untuk benerin di situ kan. Ngangkat-ngangkat gitu kayak bener-bener wah.
niat banget deh. Udah, tapi untungnya rusak karena kalau nggak rusak nggak ada lagu Masih Ada. Oh, oke. Nah, tiba-tiba jadi lagu Masih Ada. Nah, Masih Ada tuh gue udah mulai main gitar. Terus itu lagu gue pribadi dan ternyata hits lagi gitu. Iya. Gue happy banget. Nah, dari situ gue mulai, tapi tetap ada struggle-nya juga sih. Selalu ada struggle. Di yang rock, struggle-nya ya pastilah dengan lu ngapain sih kayak gini gitu. Lu ngapain sih, fans-fans juga banyak yang cabut. Karena kan langsung apa ya, Switch kayak banget. switch banget dari yang ngepop banget, terus tiba-tiba langsung segmented kan, nge-rock gitu. Iya, tapi ya buat gue itu perjalanan musik gue ya, yang gue harus hargai juga gitu. Karena kalau gue nggak ngelewatin itu, mungkin gue nggak ada di sini gitu. Iya sih, betul. So, struggle menurut gue sampai sekarang sih tetap ada gitu. Cuma saat ini di fase dimana gue ngelihat struggle itu sebagai sesuatu yang ya dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Nggak perlu dibawa stres sih. Iya sih, benar. Gitu. Yang harus dijalanin. Harus jalanin aja gitu. Iya, seperti kehidupan ini. Tapi Bang, dari 20 tahun secara industri pasti kan berubah. Banget. Nah, kalau sekarang nih dengan single yang baru, apa yang paling tantangan terbesar seorang Ello untuk bisa tetap eksis di dalam belantika musik? Apa tuh? Gue masih dengan pandangan atau perspektif bahwa orang sebenarnya beli brand, bukan beli produk. Jadi ya exposure brand itu ya penting. Kayak Ello gitu, itu brand. Produknya ada Asmara Raya, Pergi Untuk Kembali, Masih Ada, kayak mantap. Tapi Ello-nya nih, orang lebih nangkap Ello-nya gitu. Menurut gue gitu. Dan saat ini gue ngerasa sosial media ada kayak dua sisi dalam satu koin nih gitu. Lu bisa positif sama negatif nih gitu. Betul. Nah, bagaimana sekarang ngulik untuk memakai platform ini untuk bisa mendukung pekerjaan gue. Gitulah kira-kira. Makanya gue ngelewatin dari zamannya masih jualan CD, kaset bahkan. Terus tiba-tiba gue ngelewatin digital, fase-fase semua musisi harus bangun pagi untuk main di televisi. Ya kan, acara-acara pagi itu. Gue ngelewatin promo-promonya di situ ya. Iya, gue harus ngelewatin itu. Terus sekarang eranya juga udah mulai digital, sosial media segala macam. Jadi gue lumayan melewati beberapa banyak fase lah gitu ya. Dan gue bersyukur ngelewatin itu karena gue bisa punya pandangan tersendiri tuh terhadap perubahan itu. Kalau Gen Z ditanya kaset, gue rasa nggak tahu itu apaan. Disket, iya, benar zaman gue ada lagi. Iya kan. masih dengerin. Jadi itu gue ngelewatin itu semua sehingga banyak banget preferensi yang ada di kepala gue. Hanya menurut gue sebenarnya sama aja. Kalau in terms of apa yang digemari selalu seperti itu. Kanan dulu nih pop ya kan, pop. Nanti pop udah bosan, kiri udah mulai naik nih yang indie nih ya kan. Terus nanti menurut gue indie akan pop pada waktunya lah kira-kira ya. Terus mereka udah naik ke permukaan jadi pop lagi gitu. Akan seperti itu ya terus. Orang akan muter ya. Terus seperti itu. Hanya platformnya beda-beda. Dan buat gue si platform itu ya kita harus terima aja gitu kan. Adapt or die. Awal tuh Bang Ello semi gondrong ya, kayak Bob gitu nggak sih? Segini nggak sih dulu tuh? Iya kan, kayak pas lagi begini-gini. Iya lumayan. Terus sempat akhirnya dipotong pendek juga, terus akhirnya gondrong. Itu seperti musik juga nggak akhirnya punya makna tersendiri gitu bagi Marcella Tahi itu waktu secara gaya juga gitu, stylenya. Gua kalau untuk style tuh dinamis ya. Ada fasenya dimana gue bosan gondrong, terus gue pengen potong pendek. Ini sekarang jujurnya gue lagi bosan banget gondrong. Oh iya? Parah. Karena gerah? Enggak, bosan aja. Udah berapa tahun gue gondrong ya. Iya sih. Pandemi doang terakhir kali gue potong rambut tuh. 2020. Oh iya bener, langsung pendek banget waktu itu. Heboh di media sosial. Heboh juga ya? Iya, heboh dong. Apa aku aja yang heboh? Karena waktu itu masih panjang banget ya. Iya, panjang banget. Terus tiba-tiba langsung potong. Terus pandemi kan? Pandemi. Habis itu udah mulai gondrong sampai sekarang. So udah 4 tahun gondrong. Nah, jadi gue lumayan termasuk yang lumayan dinamis sih. Iya. Ini jadi rencananya mau ada potong apa gimana?
Atau fans-fans, tidak boleh gitu? Nah, ini lucu nih. Ini lumayan perubahan fans nih. Kalau dulu gue gondrong, mereka sukanya pendek. Oh gitu? Oke. Sekarang gue sering nanya lah gitu ya. Kayak, bukan sering lah, kayak sempat lah beberapa kali nanya gitu di Instagram gue. Potong apa enggak nih gitu kan. 90% bilang enggak. Aneh banget. Dan 99% yang ngomong enggak tuh cewek. Cewek-cewek, para pecinta cowok-cowok gondrong. Iya, itu lumayan aneh. Karena sebelumnya tuh perempuan-perempuan tuh sukanya rambut rapih gitu, yang pendek, clean cut. Cuman sekarang, atau mungkin gara-gara si kuncir-kuncir rambut itu, jadi betul. nggak mau kehilangan momen itu. Cowok gondrong emang punya pesona sendiri loh, Bang. Gitu ya. Aduh, ya ampun gitu. Tapi berarti belum ada niat untuk potong rambut berarti? Udah ada niat, cuma masih nunggu restu dari para fans? Enggak juga sih, cuma gue lagi pengen nunggu momen yang pas apa ya gitu. Pengen cari waktu aja. Iya, tapi kayaknya memang Bang Elo tuh tipikal orang yang nunggu momen ya. Maksudnya kalau mau ngelakuin sesuatu, momennya apa nih gitu? Benar. Lumayan. Maksudnya kayak single kedua gue kemarin. Judulnya Janji Sumpah. Itu buat istri gue, itu lagu itu momennya pas karena gue lagi anniversary. Dan apalagi yang kayak macam-macam sih gitu. Memang momentum tuh penting. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya sih. Momentum tuh penting. Gue sempat kehilangan momentum waktu gue di rehab. Udah hilang momen tuh gue. Tapi nggak apa-apa, gue ngelewatin itu karena buat gue the best 9 months of my life. Akhirnya kalau gue nggak di situ, gue nggak belajar banyak. Betul. Sampai akhirnya gue bisa sekarang gitu ya kan udah hidup gue udah istilah beda deh, di rumah sekarang juga udah beda gitu. Di TV tontonnya udah kayak baby shark baby shark gitu semua gitu. Head, shoulder, knees and toes. Lagunya udah itu sekarang gitu. Referensinya udah berubah lagi nih. YouTube gue udah intinya tentang lagu anak-anak semua gitu. Jadi kayak fase itu gue nikmatin banget sih. Atau mungkin nanti kita tunggu aja ya momennya Marcelo Tahito versi lagu anak gitu ya, siapa tahu. Kita nggak pernah tahu. Kalau kata Justin Bieber kan never say never. Never say never. Benar. Oke. Tapi Bang Elo ini kan dari 20 tahun perjalanan musik, terus yang dengerin lagunya seorang Elo juga pasti ada perubahan. Nah sekarang kayaknya ada banyak Gen Z atau anak-anak muda yang akhirnya ngefans lagi nih sama Marcelo Tahito. Itu pandangannya Bang Elo sendiri gimana? Gue bersyukur sih ya, maksudnya gue bersyukur ada regenerasi fans. Jujur aja. Karena kalau yang mereka itu berarti mereka udah mau 50. Kalau yang dulu gue keluarin atau 30-an atau 40. Ini ada lah yang belasan akhir sama awal 20-an tuh ada yang baru yang akhirnya datang setiap manggung, ketemu, terus itu gue bersyukur gitu. Dan gue ngelihatnya mereka itu adalah alasan gue untuk terus berkarya gitu. Ya karena gue bikin karya buat si fans ini kan gitu loh maksudnya. Jadi kayak fans tuh buat gue, apalagi regenerasi fans itu penting lah untuk longevity lu punya karir. Iya sih benar. Tapi karena ada perubahan fans itu dan sekarang mungkin lebih banyak ada anak-anak muda yang ngefans gitu ya. Ada penyesuaian juga nggak dari segi musiknya atau lirik atau dari bahkan secara personal Marcelo Tahito gitu? Mungkin mungkin kalau persona itu enggak sih. Enggak ya? Persona sih gue tetap orang yang sama dari 20 tahun yang lalu lah di atas panggung gitu. Hampir ya sama lah. Tapi kalau lirik mungkin, tapi kalau yang paling penting adalah penampilan gitu. Menurut gue ya gitu. Maksudnya kalau sebagai performer ya, salah satu tanggung jawab yang paling dasar adalah ya lo penampilan lah. Iya sih. Kira-kira ya. Maksudnya biar ends aja nih di leads nih gitu ya kan. Iya, biar asik aja nih lihat berjam-jam gitu. Udah nggak ngurus, maksudnya udah ya tahu kan, yang kayak udah nggak terlalu peduli penampilan, akhirnya nggak pernah olahraga ya, makan maksudnya kayak hari lumayan rada besar gitu, kayaknya nggak tanggung jawab banget gitu gue kayak sama itu. Jadi
Itu yang harus gue jaga sih supaya biar nggak kayak anak umur 40-an aja bro. Oke, ini kira-kira umur berapa tahun kira kalau misalnya ditanya ya? Kayaknya masih 30, ya langsung gitu. Asik. Kayak lu butuh nambah sepatu deh. Boleh 38 mungkin. Oke, tapi mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup gitu ya. Setelah, apalagi sih setelah udah hampir mau 20 tahun. Atau mungkin nanti akan ada konser 20 tahun berkarirnya lo atau apa? Rencana ke depan akan ada apa nih Bang? Masih dengan track yang sama ya, kita akan terus ngeluarin single. Oke. Album mungkin. Oh berarti udah banyak Bang lagunya nih yang akan dikeluarin? Lumayan, tapi gue tuh kalau gue nggak mood dan gak sesuai dengan apa yang lagi gue rasain, gue nggak mau keluarin. Oke. Karena kayak, udah lewat nih gitu. Mungkin Oke. kalau misalnya gue ngelamin fasenya lagi, amit-amit gitu, misalnya ada lagu sedih yang gue mungkin gue keluarin. Tapi misalnya nggak ini sih gue nggak keluarin. Iya. Karena di atas panggungnya juga bingung gak sih, lu naruh karakternya, lu nyanyi sesuatu yang gak sesuai dengan hati lu. Kira-kira iya juga sih. gitu. Iya sih. Atau nggak relate lah gitu. Iya juga sih. Iya kan? Aku sih belum pernah nyanyi di depan panggung gitu ya. Cuman kayaknya Jadi akan Iya, tetap bener-bener. ngeluarin single baru, Oke. akan tetap mungkin album. Album. Dan, ya, konser nggak tahu. Nanti pasar lihat nggak tahu aja. ya. Kita tunggu aja. Yes. Oke, terima kasih Thank you so Bang much. Elo. Semoga sukses. Oke. Thank you so much kita. Thank you. Pokoknya semoga sukses. Berarti ini lagunya sudah bisa didengarkan di mana aja nih Mas? Mas lagi. Iya. Bang. Nah, di semua DSP favorit kalian, YouTube-nya juga udah ada musik videonya, dicek. Sudah ada. Terus ya, kalau lu pengen mengetahui hidup gue, follow Instagram gue. Oke, terima kasih Bang Thank Elo you. sekali lagi. Terima kasih Bye, juga buat Orbit. sahabat Kamus. Sampai ketemu lagi di Ngorbit selanjutnya. Bye.